sini sebagai Muhammad Ryan Firdaus dan teman saya di sini. Saya Nurul Lailatul Warifat. Saya Nagla Risma Pratiwi. Saya Sterianti. Saya Rio Prisna Dirgantara. Ini akan mempresentasikan persamaan suku banyak. Mari kita langsung mulai aja. Pengertian persamaan suku banyak. Suatu persamaan suku banyak hanya dapat diselesaikan dengan cara perfaktoran atau menggunakan pembagian dan cara bagan. Bentuk umum polinomial AN X pangkat R ditambah AN min 1 X N pangkat N min 1 ditambah AN min 2 X pangkat N min 2 ditambah seterusnya ditambah A1X plus A0 sama dengan 0. Kenapa disebut persamaan suku banyak? Karena diakhiri dengan 0. AN itu tidak boleh sama dengan 0 dan N adalah bilangan asli. Contoh, 2X pangkat 5 min 3X pangkat 3 plus 4X plus 1 sama dengan 0. Contoh kedua, 4X pangkat 3 min X pangkat 2 plus 5 sama dengan 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita akan membahas contoh soal. Nah, di sini diketahui 2X pangkat 3 tambah 5X pangkat 2 kurang X kurang 6 sama dengan 0. Nah, koefisien variabel pangkat tertinggi adalah 2 dari sini. Nah, faktor dari 2 adalah plus minus 1 dan plus minus 2. Konstantanya yaitu min 6. Ini. Faktor dari min 6 adalah plus minus 1 dan plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3 dan plus minus 6. Nah, cara mencari faktornya itu apa? Cara mencari faktornya itu sudah pasti bisa dibagi 1 dan dirinya sendiri yaitu 2. Nah, cara mencari faktor 6-nya juga sudah pasti bisa dibagi 1 dan dirinya sendiri. Nah, faktor 6 kan bisa dibagi 2 dan 3. Tulis, masukkan di sini. Nah, cara mencari akar yang mungkin adalah X sama dengan faktor konstanta yaitu 1, 2, 3, dan 6 dan faktor koefisien dari pangkat tertinggi yaitu 1 dan 2. Nah, di sini nih caranya. Dari sini kita pisahkan menjadi kayak gini. 1 per 1 sama dengan 1, 2 per 1 sama dengan 2, 3 per 1 sama dengan 3, 6 per 1 sama dengan 6. Nah, 1 per 2 ini kan tidak bisa dibagi. Nah, kita tulis di sini. 2 per 2 sama dengan 1 yang sudah kita tulis. 3 per 2 ini tidak bisa dibagi, jadi ditulis di sini. 6 per 2 sama dengan 3 yang sudah kita tulis tadi. Nah, ini di sini adalah akar yang mungkin. Nah, sekarang kita buktikan akar yang mungkin tadi yaitu 1. X sama dengan 1 kita substitusikan sama persamaan ini. Nah, 2 kali 1, 5 kali 1 pangkat 2 kurang 1 kurang 6 sama dengan 1 pangkat 3 kan 1 kali 2, nah hasilnya tetap 2. 1 pangkat 2 hasilnya tetap 1 kali 5 kurang 1 kurang 6. Nah, ini kan 2 tambah 5 7 kurang 1 6 kurang 6 sama dengan 0. Berarti ini benar. Nah, maka dalam kurung X min 1 adalah salah satu dari faktor persamaan tersebut. Nah, kita memakai cara bagan yaitu tulis di luar 1. Nah, dalam sini 2, 5, min 1 dan min 6. Nah, 1 kali 2 tulis 2 di sini. 2 taruh di sini. 5 tambah 2 7. Tulis 7 di sini. 7 tambah 1 sama dengan 6. Tulis 6 di sini. Min 6 tambah 6 sama dengan 0. Ini adalah hasilnya. Nah, sisa bagi di sini kita jadikan persamaan. 2x kuadrat tambah 7x tambah 6. Nah, kita faktorkan menggunakan cara pemfaktoran kuadrat. Nah, setengah
setengah dalam kurung 2x tambah 4. Nah, 4 ini dari hasil berapa yang pertambahan berapa yang hasilnya 7. Nah, hasilnya 4 dan 3. Nah, 3 ini dari 2 kali 6. Nah, perkalian berapa yang hasilnya 12. Jadilah ini setengah kali 2x tambah 4. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, kita pindahkan ke sini. Jadi, nah ini telah jadi akar. Kita pindahin ke sini. Tadi persamaan pertama yaitu 2x pangkat 3 tambah 5x pangkat 2 kurang x kurang 6 sama dengan 0. Dan akarnya dalam kurung x min 1, terus dalam kurung lagi plus 2, dan dalam kurung 2x tambah 3. Nah, di sini kita buang kurungnya. Jadi ini adalah faktor-faktor dari akar dari ini, persamaan ini. Jadi kita lanjut ke persamaan yang kedua, yaitu jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan polinomial. Kita pakai rumus teorem Pieta. Jadi teorem Pieta terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang ke-1 persamaan kuadrat, persamaan kubik, persamaan kuartik. Yang pertama persamaan kuadrat, misal x1 dan x2 adalah akar-akar persamaan kuadrat ax2 plus bx plus c sama dengan 0, maka berlaku x1 plus x2 sama dengan min b per a. x1, x2 sama dengan c per a. Lanjut persamaan kubik, misal x1, x2 dan x3 adalah akar-akar persamaan kubik. ax pangkat 3 plus bx pangkat 2 plus cf plus d sama dengan 0. Ini apa sih? Maka berlaku x min 1 plus x2 plus x3 sama dengan min b per a. Lanjut ke x1, x2 plus x1, x3 plus x2, x3 sama dengan c per a. x1, x2, x3 sama dengan min b per a. Lanjut ke persamaan kuartik. Misal x1, x2, x3 dan x4 adalah akar-akar persamaan kuartik. ax pangkat 4 plus bx pangkat 3 plus cx pangkat 2 plus dx plus c sama dengan 0. Persamaan kuartik misal x1, x2, x3 dan x4 adalah akar-akar persamaan kuartik. ax pangkat 4 plus bx pangkat 3 plus cx pangkat 2 plus dx plus e sama dengan 0. Maka berlaku x1 plus x2 plus x3 plus x4 sama dengan min b per a. x1, x2 plus x1, x3 plus x1, x4 plus x2, x3 plus lanjut sama dengan c per a. x1, x2, x3 plus x1, x2, x4 plus x1, x3, x4 plus x2, x3, x4 sama dengan min b per a. x1, x2, x3, x4 sama dengan e per a. Contoh salah 1, jika x1 sama dengan 2 dan x2 sama dengan min 4 adalah akar-akar persamaan, x pangkat 3 tambah px tambah q sama dengan 0, maka akar-akar ketiga adalah jawab, dan kita pakai rumus bentuk umum persamaan kubik dan rumus persamaan kuadrat. A sama dengan 1, B sama dengan 0 karena nggak ada x kuadrat, C sama dengan P, D sama dengan Q. Kita pakai rumus bentuk umum persamaan kubik. Rumusnya adalah x1 tambah
Jika akar persamaan 2x pangkat 4 ditambah tx pangkat 3 dikurangi 9x pangkat 2 ditambah nx tambah 6 sama dengan 0 adalah min 2 1 dan min 2 1 A dan B, maka nilai 2A plus 2B sama dengan jawab. Nah, di sini tuh kita punya persamaan kuartik. Jadi kita di sini diketahui A-nya itu sama dengan 2, B-nya sama dengan T, C-nya sama dengan min 9, D-nya sama dengan N, E-nya sama dengan 6. Jadi kita di sini punya hasil akar. Nah, hasil akar sini kita punya x1 sama dengan min 2, x2 sama dengan 1, x3 sama dengan alfa, x4 sama dengan beta. Maka nilai 2A tambah 2B, maka nilai 2 alfa ditambah 2 beta sama dengan. Jadi kita di sini punya x1 dikali x2 dikali x3 dikali x4 sama dengan E per A. Nah, di sini kita sudah diketahui x1-nya itu min 2, x2-nya sama dengan 1, alfa belum diketahui dan beta juga belum diketahui, sama dengan E-nya itu 6, A-nya itu 2. Nah, jadi 6 per 2. Di sini kita dikali min 2 dikali 1 sama dengan min 2 dikali A dikali beta sama dengan 3, 6 bagi 2 sama dengan 3. Nah, di sini alfa dikali beta sama dengan min 3 per 2. Ini kita tuh pakai rumus kuartik. Rumusnya itu adalah x1 dikali x2 ditambah x1 dikali x3 ditambah x1 dikali x4 ditambah x2 dikali x3 ditambah x2 ditambah dikali x4 ditambah x3 dikali x4 sama dengan C per A. Di sini kita tahu kan x1-nya itu min 2, x2-nya 1 ditambah x1-nya juga min 2, x3-nya itu masih alfa belum diketahui dan ditambah x1-nya min 2, x4-nya itu beta. Tambah x2-nya 1, x3-nya alfa, ditambah x2 dikali x4 1 kali beta. Ditambah x3-nya itu alfa dikali x4-nya itu beta sama dengan 9 min 9 per 2. C-nya itu min 9, nah A-nya 2. Sini kita kali aja min 2 dikali 1 sama dengan min 2 ditambah min 2 dikali alfa sama dengan min 2 alfa ditambah min 2 beta sama dengan plus min 2 beta ditambah alfa 1 kali alfa sama dengan alfa 1 kali beta sama dengan beta ditambah alfa dikali beta itu kita sudah diketahui, jadi di sini nih. Nah, alfa dikali beta sama dengan min 3 per 2. Nah, jadi tambah min 3 per 2 sama dengan min 9 per 2. Sini kita tahu hasilnya itu sama dengan min 2. Jadi di sini kita diketahui juga min 2 sama dengan min 2 dikurangi min 2 dikali A tambah B. Nah, kenapa ini dibuat jadi ini sederhana? Karena kita dibuat aja lebih sederhana dari min 2 A alfa ditambah min 2 beta. Nah, kita buat lebih sederhana. Ditambah alfa ditambah beta sama dengan min 9 per 2. Nah, kita ini pindah kuaskan jadi tambah 3 per 2. Nah, di sini kita tahu kalau ini min 2 alfa ditambah beta itu hasilnya kayak dikurangin aja, dikurangin satunya, jadi ini tuh hasilnya tetap hilang. Jadi min 2 dikurangi alfa ditambah beta sama dengan min 3. Karena ini min 2 dikurangi alfa ditambah beta sama dengan min 3. Nah, min 2 ini kita pindah luaskan jadi sama dengan min 1 dikurang. Ini kita minnya masih ada, min dikali alfa ditambah beta sama dengan min 1. Nah, kita hilangkan semua di ini kan karena kita kali min sama min jadi alfa tambah beta sama dengan 1. Nah, kita tuh disuruhnya tuh cari nilai 2 alfa tambah 2 beta. Nah, kita masukkan aja yang semuanya tadi udah kita ketahui. 2 alfa ditambah 2 beta sama dengan 2 dikali alfa ditambah beta sama dengan 2. Alfa tambah beta itu sama dengan 1. 2 dikali 1 sama dengan 2. Jadi hasilnya ada 2. Sayang kita ada rasa bertunangan dengan cuma bikin bangga dada tiap hari bangga dada.
lagi udah lebih mengenal lebih baik